Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Tentunya akan memberikan banyak info untuk kalian semua. Tetap sehat ya, tetap semangat, jangan kendor. Market sudah sideways, sudah titik bottom, sudah mulai akan naik lagi ke atas. Siapa yang mau jual sudah barang-barang sudah murah ya. Tentunya pada akumulasi kan sudah titik jenuh jual. RSI Global saya MC-nya juga sudah di CMC, RSI-nya juga sudah di bawah, waktunya titik jenuh jual, waktunya untuk membeli ya. Kita di sini bukan sendiri, investor PP banyak ya, jadi nggak usah takut saat kondisi seperti ini. Ini justru akan mencetak kalian cuan besar itu untuk masuk, bukan kondisi lagi terbang, FOMO, euforia, bicara di mana-mana soal kripto, lagi pada pokoknya senang-senang, di grup rame, semua posting-posting, screenshot naik cuan keuntungan TPTA kagak begitu ya turun begini, yang saatnya ini harus apa namanya masuk yang sebanyak mungkin dan kemudian nanti ketika sudah euforia FOMO kita jual itu yang pas begitu orang yang cerdas ya. Tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing ya. Oke ya, yang kesinggung dengan channel saya jangan nonton ya, sudah kesinggung channel saya masih nonton saja. Oke, akan saya kasih info berbagai macam koin-koin yang akan melejit, katanya akan melejit, tapi tetap kalian dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau meme belum mendadak semua tanggung jawab masing-masing ya. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu. Nanti ada Sabas PP holdernya berapa udah meningkat, kali saya akan sedikit kasih koin-koin. Pasar altcoin saat ini masih berada di fase transisi dengan altcoin market index di angka 51, 52, 53 ya, naik turun di situ yang menandakan belum masuk musim altcoin sepenuhnya, namun geliat inovasi di berbagai proyek blockchain tetap tak terbendung. Sejumlah altcoin seperti Injective ataupun INJ, Cardano ataupun ADA, Chainlink ataupun Link, Solana, Bitensor ataupun Tau, Avalanche atau AVAX dan NIR Protocol NEAR terus memperluas ekosistemnya melalui pengembangan teknologi baru, berbagai terobosan di bidang DeFi, transfer lintas rantai, tokenisasi, privasi, keamanan siber hingga kecerdasan buatan menjadi sorotan utama yang membuat ketujuh altcoin ini layak dipantau. Ini juga ya termasuk kalau saya masuk di Polygon untuk meme coinnya PP yang bagus-bagus yang topnya ya jelas BTC, ETH, BNB ya. Oke, INJ ada link inovasi lintas rantai dan kolaborasi besar. Ini berdasarkan proyek-proyek kalian bisa ambil untuk ke depan ya koin ini. Oke, Injective ataupun INJ dan Cardano ataupun ADA baru saja menciptakan gebrakan dengan menghubungkan ekosistem mereka melalui interblockchain communication IBC. Kolaborasi ini memungkinkan perpindahan aset dan data antara dua jaringan, membuka peluang likuiditas dan aplikasi baru di kedua belah pihak ya. Itu akan ada ini kayaknya beberapa minggu ke depan ada event Cardano ya. Yang penting kondisi gini ya kita ngikut saja market, suatu saat pam ya pam, itu aja biasanya akhir tahun ya. Oke, kita lanjut lagi. Injective yang berbasis Cosmos dikenal dengan ekosistem DeFi yang fokus pada perdagangan dan tokenisasi. Koin India yang bagus memang salah satunya Polygon yang memang jaringannya masih dipakai untuk gas fee murah, NFT dan macam-macam. Segudang project di ETH itu ada si Polygon ya, tokenisasi, dan ini yang kedua adalah Cosmos. Tapi semua harus dior ya. Ini koin-koin yang di saat bear market mampu bertahan dan di saat bull market akan terbang. Nanti juga akan saya kasih koin-koin di CMC yang banyak lagi. Tentunya kalian harus pilih-pilih, jangan ngasal karena 72% institusi sudah kuasai altcoin dan nanti akan dipilih koin-koin yang terbang, bukan koin ngasal kayak dulu secara bersamaan kompak naik semua. Nanti akan koin-koin yang berfundamental bagus saja dan yang ada utilitasnya di dalam dunia nyata. Jadi nggak sembarangan untuk meme coin, mending PP, Shiba ataupun Doge, kalau yang lain jangan.
Ya mending kita cari koin-koin yang top CMC papan atas yang udah jelas teruji, yang jelas akan bermasa panjang dan selalu bikin cuan saat bull market ya, jangan ngasal koin. Oke, kita lanjut. Injektif yang berbasis Cosmos dikenal dengan ekosistem CEPI yang fokus pada perdagangan dan tokenisasi, sedangkan Cardano terus memperkuat posisinya di peringkat 13 kapitalisasinya pasar. Selain itu, pengembangan Ouroboros Leios di Cardano diperkirakan akan siap mainnet dalam waktu 4 bulan ke depan. Berarti nanti sampai akhir tahun ini pumpnya menambah daya tarik jaringan ini, sementara itu Chainlink ataupun Link semakin memperluas jangkauan dengan mengintegrasikan Wrapped Bitcoin ataupun WBTC melalui Chainlink C-Chip ya. Jadi kalau Cardano lagi murah ya sebetulnya hajar sekarang ya, nanti targetnya sampai akhir tahun ya. Itu salah satu koin yang perlu kalian untuk di di holding yang bagus-bagus, jangan yang asal yang real proyek ya. Dari sentimen melaporkan bahwa Solana mencatat arus masuk ETF harian sebesar 8,8 juta dolar, tertingginya sejak 12 Mei. Meskipun harga Sol relatif stabil, inovasi lain seperti Alpenglow ataupun AGV 4.2 dan Xstock turut memperkuat infrastruktur dan adopsi jaringan Solana. Pokoknya bla 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 banyak ini yang masalah AI dan banyak banget ya untuk koin-koin yang cari yang bagus-bagus. Kita akan lihat chart BTCD-nya. BTCD-nya masih naik turun di 58,88, kemarin 59. Ini BTC, uang dana BTC sudah mulai mengalir kayaknya ke altcoin season, tapi masih tertahan di USDT ya. Kita banyak teman, banyak investor, bukan sendirian, nggak perlu takut. Ini udah cuma batuk. Oke ya. Oke, ini 58. Tunggu sampai di 50-an lah. 55 aja kayaknya uangnya sudah lumayan banyak ya. Kemudian itu untuk BTCD, kita juga lihat altcoin season indexnya. Untuk PP naik terus ya, 573,38. Pokoknya holdernya naik terus dan ya masih kondisi stabil lah, turun juga nggak banyak karena foto saya saja yang 25 juta aja cuma ya nggak sampai 2 juta minusnya, jadi masih hal yang nggak begitu wow menakutkan turun-turun tuh enggak ya. Oke, ini sudah mulai membaik. Indeks altcoin season yang kemarin sempat ke 36, ke 35, ke 36 ini sudah mencurigakan karena sudah 51/100 ya. 50/100. Kemarin sempat grafik yang untuk altcoin season index itu melengkung ke bawah lagi menuju ke BTCD. Sampai ini kemarin ke 36 ya. Ya sampai ke 46 atau 36 tuh. Ya sampai 46 kan salah. Ini udah masuk ke 51 lagi dan ini udah renggang dari grafik yang candle ini yang dari BTCD sudah menuju ke altcoin season. Ya mudah-mudahan sabar, ikuti prosesnya. Ini adalah game permainan, saya rasakan indah pada waktunya ya. Kita cek dulu untuk PP itu altcoin season indexnya sudah bagus, sudah 51/100. Untuk PP masih di ranking 51, masih di top papan atas. Ya nggak pernah kegeser lempar dari top CMC 100 ke 0,047 ya. Turun dalam 24 jam ini sekitar 0,71% ya. Volumenya masih gede 19,59 triliun dengan holdernya naik lagi, pemegangnya 573,59 K ya. Ya inilah koin yang saya rasa kita tinggal tunggu dan sabar ya. Berita yang menarik semalam saya lihat ini beritanya. Ya kayaknya PP akan gila-gila naiknya nanti. Jadi tahun 2026 The Consent Frog 2026. Wah gila. Sampai segitu tingginya, ya udahlah, itu namanya juga info. Kita cukup Rp1 lah ya. Rp1 udah cukup, nggak usah terlalu serakah ya. Ya tapi kalau namanya kripto ya bisa juga naik tinggi, nggak ngotak tuh namanya kripto ya.
Pokoknya ini ada koin baru aja pakai nama embel-embel PP belum tentu laku ini. Ini PPK KYC20. PP The Pro ini diperdagangkan di mana? Nanti saya cek nih, cek apa ini. Ya. PP kita translate dulu. PP translate dulu. PP berpotensi mencuri perhatian jika super cycle meme coin menyala di bulan tahun 2026. Gelombang akan datang dan momentumnya bisa mengubah ketenangan menjadi badai. Wah, badai terbang ya. Jadi PP berpotensi mencuri perhatian jika super cycle meme coin menyala di bulan tahun 2026. Gelombang akan datang dan momentumnya bisa mengubah ketenangan menjadi badai. Ya memang ya nggak ada kandidat lain setelah si Badan Joki yang terbaru ya menurut saya sih di PP ya nggak mungkin yang lain ya. Yang jelas Clarity Asset ini kalau disahkan tuh dampaknya luar biasa kawan. Saya dengar beritanya itu semalam tapi delay tapi ini kalau divisi nggak muncul ya. Oke udah 11 menit saya rasa untuk info siang kali ini segitu aja. Tetap kalian semangat, PP nggak kemana-mana, Ricky-nya masih top di CMC papan atas, market cap-nya juga masih gede, bukan koin-koin yang ranking 200, 500, 1000 itu koin apa, koin berbahaya. Kalau ini koin yang apa namanya di kriterianya itu di papan atas tapi masih di bawah dengan koin-koin kapitalisasi besar, artinya potensi untuk terbang tinggi, hitungan matematikanya itu logika ya, tapi bukan koin yang ancur-ancuran seperti koin yang rankingnya ribuan tuh beda ya. Oke, mungkin itu aja ya. Pokoknya yakin saja kita bukan sendirian di sini, pemegangnya banyak, investornya banyak ya. Tetap Dior bisa sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak sebab tahu jawab masing-masing. Mas Bro hanya batas memberikan info yang saya tahu, selebihnya riset lagi. Oke. Yang positif diambil, yang buruk ditendang. Suradiro jangan ingrat lebur tiring pangastuti. Semua kebusukan, kebobrokan, keangkaran murkaan, pasti kebohongan apapun akan kalah dengan kelemah lembutan ataupun kebenaran. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.